Hello everyone, it's Real Fast and you're watching Real Weekly Vlog. Sebenarnya ini adalah tag yang kedua. Tag yang pertama tadi gue udah nge-tag selama 10 menit tapi nggak ada suaranya gara-gara software Nvidia broadcastnya mati. Bodoh banget emang. Salahnya gue juga nggak ngecek dulu terkait teknis. Bete sedikit tapi tidak apa-apa. Mari kita ulang dari awal ceritanya. Di hari Senin, gue membawa bekal dari Tiara. Jadi Tiara hari Minggu main ke rumah, dia bawain Pizza Hut yang cukup gede itu ada, kalau nggak salah ya, ada 8 slice buat nyokap. Jadi kayaknya ya 4 potong dibawa ke Jakarta, 2 potong dimakan Mas, 2-nya disisain buat gua gitu. Terus gua mikir, udahlah, pada makan malam kan udah habis main juga tuh Minggu malamnya. Jadi bawa bekal buat besok aja deh gitu. Terus ditambah waktu Tiara main kan nyokap juga goreng tempe tuh, jadi disajikanlah ke dia. Dan ternyata nggak semua tempenya habis, jadi gue bawa sekalian buat bekal begitu. Terus di hari Senin juga gue apply cuti, gue minta approval. Gue udah ngomong itu dari Kamis kalau nggak salah, apa dari Rabu gitu. Intinya gue minta cuti karena selama 3 tahun gue belum pernah cuti di kerjaan yang sekarang ini. Jadi gue mau memanfaatkan cuti gue dengan maksimal. Jadi aturan cuti di perusahaan gue itu ada 12 hari cuti setiap tahun, tapi memotong cuti bersama. Jadi di tahun ini gue punya 2 cuti sisa. Tapi karena ke belakang cuti gue itu ada 2 hari yang cuti bersama tidak libur. Jadi gue nambah 2, jadinya 4 lah cuti gue. Gue berencana mengambil 4-4-nya langsung, jadi biar panjang liburan begitu. Gue awalnya awalnya bilang ke bos gue kayak mau ngambil cuti setelah project solonya selesai kan. Project solo itu sudah mulai start harusnya di akhir minggu ini. Bahkan minggu ini untuk produksi udah mulai start deh. Udah ada yang berangkat ke Solo. Gua masuk ke batch 2 pemberangkatan. Gue berangkat tuh hari Jumat minggu ininya, tapi nanti gitu. Nah, akhirnya gue confirm ke yang punya project nih, project manager plus salesnya gitu. Kapan project lu beres? Gue mau ambil cuti soalnya. Kalau gue ngambil cuti di minggu kedua aman gak project lu? Gue tinggal. Kata dia aman lah kalau segitu. Targetnya sih di minggu pertama harus udah beres. Kata dia gitu. Ya udah aman lah berarti. Dah, cuti sudah di approve, semuanya udah aman. Udah di hari Senin gue cuma minta approval cuti. Yang gue inget ya, kerjaan sih tetap apa? Nggak tahu, gue lupa. Ya santai-santai aja lah ya. Terus dari Selasa gue mengajari Mas Bowo untuk bikin pengajuan material. Jadi gue kayak bikin electrical 101-nya gitu loh. Udah bikin panduan, terus gue ajari Mas Bowo untuk apa aja material yang dibutuhkan kalau ada project. Kayak ukuran kabelnya lah, bagaimana menentukan ukuran kabelnya, diameternya berapa, jenis kabelnya. Terus
panjang kabelnya, lain-lain lah, ada material lain, cuma nggak bisa gue jelaskan secara spesifik gitu. Terus udah kembali normal. Sudah kembali normal. Bodoh, lu atur dah. Sampai di tiba-tiba di hari Selasa itu gue diajak salah satu sales untuk meeting technical ke Bintaro untuk membahas terkait sistem kontrol yang akan dipakai lah, gitu-gitu deh. Udah tuh tiba-tiba aja dadakan tuh dia minta gue meeting. Untungnya gue kan kalau ke kantor kayak orang santai banget, cuma kaosan, pakai jeans, misal pakai Crocs aja, nggak Crocs juga sih tapi kayak Crocs gitu. Udah tinggal kalau lagi ngegambar, lagi ngerakit, kalau lagi install, santai banget di sini. Nah, di situ disuruh tuh meeting ke Bintaro. Untungnya santai tapi tetap ada responsibility-nya gitu kalau dipanggil keluar atau dinas ketemu customer. Jadi di kantor gue punya tas yang isinya yaitu seragam, terus sepatu juga ada. Jadi udah langsung pakai sepatu, siap-siap segala macam. Berangkatnya bareng orang engineer gue lah, orang engineer. Kebetulan dia bawa mobil, jadi naik mobil dia. Tapi pulangnya gue disuruh balik sendiri. Gue udah berstrategi kayak kemarin aja project yang balik dari Jakarta, dari Sari Pasifik aja nggak ada yang mau ngambil ke Citerep karena potongannya gede. Gue udah mikir, aduh gimana ini baliknya. Udah habis itu udahlah, ntar lah pulang pak, masalah ntar belakangan. Udah ada meeting dulu kan, meeting teknis, tektokan segala macam. Ternyata si kontraktor ini yang kita meetingin ini dosen mesin, pakai melekat sekali di kepalanya termodinamika. Dia bahas psikometrik. Gue kayak kuliah lagi tapi sangat excited gitu. Dan ya udah, selama beberapa minggu ke belakang gue juga sedang mencoba membuat sistem untuk membuat sistem untuk AHU yang standar tuh seperti apa sih gitu, kira-kira kontrolnya seperti apa. Nah, di meeting sama kontraktor yang ini, mata gue cukup terbuka lebar. Kayak seharusnya tuh unit AHU yang dikontrol tuh begini, ininya sama ininya harusnya diginiin dulu baru diginiin. Jadi nanti sistem kontrolnya begini dan begini, kayak masuk akal. Dapat ilmu baru lagi. Terus ya udah, setelah gua note beberapa masukan-masukan dari dia terkait sistem kontrol, udah sampailah pada saatnya jam pulang. Awalnya gue mau ngerepotin pacar gue untuk gue bersiasat untuk pulangnya ngeteng aja gitu. Jadi dari tempat si kontraktor gue naik Gojek, terus turun di stasiun terdekat, terus gue naik kereta, naik KRL nyambung kemana lah sampai entah stasiun mana. Nah kayaknya waktu itu pengennya di stasiun Depok mana gitu lah. Abis itu mau ngerepotin pacar gue, karena pacar gue saat itu ada janjian sama temennya, sama Paku. Abis itu ternyata tidak jadi karena waktu gue order GoCar diterima. Ya udahlah, jadinya nah gitu. Akhirnya gue cancel untuk ngerepotin pacar. Akhirnya udah, selama udah kan diterima sama dia mau ambil orderan. Cuma yang aneh, ini orderannya udah diambil,
Set pick up tuh. Kelihatannya dia mau ngambil offline, cuma bertele-tele nggak ngomong dari awal gitu kan. Intinya dia ngambil, terus dia nungguin gue tuh di salah satu parkiran. Gue harus jalan sedikit. Habis itu dia nggak di pick up gitu orderannya, jadi di aplikasi masih pick up doang, tapi udah mulai menjauh gitu, udah mulai ngarah ke arah workshop gua, udah mulai ke arah Citerep gitu. Kayak akhirnya 5 menit perjalanan, terus gue tegur abangnya, bang ini kok nggak diambil sih, di aplikasi gua masih belum di pick up gitu. Oh iya belum di pick up gitu. Intinya dia sempet lah waktu gue naik, dia ngebahas kayak mau offline aja nggak, terus gue bilang nggak bisa kalau offline, soalnya nih gue harus ngerembes ke kantor kan gitu-gitu. Jadinya dia bilang ada potongannya berapa tuh, 40.000 atau ya gitu deh. Gue bilang ke dia kayak ya lu nggak bilang dari awal kalau emang mau offline, jadi ya bisa gue cancel aja, nggak usah lu terusin nariknya. Cuma ya udah akhirnya eh tetap awalnya gue curiga tuh, maksudnya perasaan gue tidak enak di dapet dapet si gokar dia. Awal gue kan mau duduk di belakang ya, disuruh duduk di depan sama dia. Bocah-bocah tanggung lah, umur 27 kalau nggak salah. Nggak bocah tanggung sih, ya udah pantaran gue, 27 kalau nggak salah umurnya kan. Set udah, gimana sih, kayak bocah-bocah yang I'm trying not to judge, but just looking from his look, it's like ya gitu deh. Dan bukannya gue mau ngejudge atau gimana, udah kan di perjalanan dia cerita, di perjalanan aja waktu sambil bawa mobil dia cerita gimana nggak serem. Coba gue duduk di sebelah dia, terus dia cerita temennya ada yang kepakai narkoba gitu. Terus dia sumpah gue nggak ngerti sama sekali istilahnya. Dia, temen gue bang ada yang ketangkap begini, apa begini nih, apa coba begini, apa begini nih, apa minum yang gue tahu paling kobam, apa dia bilang pakai lah narkoba gitu kata dia. Makin kacau lagi dong. Terus dia cerita-cerita pengalaman dia kayak bukannya munafik segala macam kata dia gitu. Gue kayak gitu juga pernah lah ngelakuin segala macam, cuma jadi ngeri aja kalau dia ketangkep pasti akan bawa-bawa nama yang lain gitu kata dia. Aku udah mikir ini orang berarti pakai juga nih gitu dalam waktu dekat kali nih. Udah deg-degan aja gitu ceritanya. Akhirnya ya udah tuh semuanya udah cerita gue tanggepin, gue sambil chattingan sama pacar gue kan. Gue share tuh perjalanan gue. Kan kalau di Gojek bisa share ini, share apa namanya, share tripnya. Gue share ke pacar gue, terus satu lagi gue share ke kantor. Gue bilang, mbak saya nitip link ya, kalau saya nitip tripnya nih kalau ada apa-apa gitu, misal saya nggak sampai ke workshop lagi gitu, jaga-jaga aja just in case gitu. Udah habis itu dia cerita ada temennya narkoboy, terus dia pengen cabut dari lingkungan rumahnya gara-gara pas ntar ketarik-tarik. Udah pengen ngekos tapi kalau sendiri takut bosen. Ya gitu-gitu deh. Udah habis itu alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa sepanjang perjalanan. Gue cukup nge-iya-iyain aja cerita dia, gue cuma banyak mendengarkan, jadi pendengar yang baik. Sudah semuanya selesai. Abis itu pulang karena merasa hari yang berat, akhirnya self reward dengan jajan somai. Ada mah jajan somai aja. Terus udah
Udah sih kayaknya di hari Selasa itu hanya itu. Kita ke hari Rabu. Di hari Rabu kita libur karena hari Rabu adalah hari pencoblosan. Jadi hari Rabu gua ke Jakarta untuk nyoblos. Rencana awalnya adalah gua mau ke Jakarta sama enggak, rencana awalnya banget gua mau ke Jakarta pagi naik kereta biar nyoblos doang terus langsung balik, abis itu mau main sama Tiara kan. Terus Selasa malamnya abang gua ngajakin buat ke Jakarta naik motor bareng karena motor dia mau taruh di bengkel gitu, mau diinepin. Sorry. Habis itu udah Rabunya gue udah tunggu tuh jam 8 gue udah bangun kan. Jam 8 enggak, dari jam 7 gue udah bangun. Terus gue mikir setengah 8 kali gue ketok kamar dia bilang dia nggak ke Jakarta, nggak mau nyoblos gitu kan. Ya udah akhirnya gue berangkat, tahu gitu gue berangkat pagian biar langsung nyoblos langsung pulang gitu. Udah abis nyoblos lah bener-bener langsung on the way balik. Pas gua mau balik, benar saja motor gua berebet lagi. Dan berebetnya persis waktu sampai rumah. Jadi bener-bener gak bisa nyala. Akhirnya gua dorong ke bengkel biasa tuh yang kemarin ada di video tuh. Gua bawa sana lagi, gua komplain lah. Gua komplain tuh motor. Bete banget karena aduh udah kesel banget, gue udah bener-bener habis energi buat ngurusin ini motor. Kayak bisa gak sih beres gitu, ini motor diberesin. Gue udah keluar duit banyak buat ngurusin ini. Innalillahi ya Allah. Udah kan jadinya bete, orang rencananya jam 10 sampai biar langsung jalan lagi main kan sama Tiara rencananya. Cuma ya udah motor gua begitu, mau gimana? Gak bisa juga gua ke sana ke tempat Tiara. Ya udah akhirnya kejadian bete-nya tuh ada lagi, cuma nggak se nggak se apa ya, bete-nya ada tapi nggak sebete minggu lalu tuh yang gua janjian sama Tiara juga. Karena ya itu sebenarnya yang bikin gue bete tuh karena gak enak aja bikin orang nunggu. Kan gue udah bilang tuh mau ke tempat dia, beres nyoblos mau langsung ke tempat dia gitu. Cuma motor sialan ini rusak lagi, bermasalah lagi. Digedor-gedor dong tembok gua. Abis itu udah gua juga saat itu sedang bete. Pacar gua lagi tidak bisa menemani, mungkin karena lagi hektik juga di sekitar rumahnya, ada temennya kalau nggak salah waktu itu, atau dia tidur lah. Ya udah akhirnya yang menemani gue di sana ya hanya ada kucing kecil. Dia tiba-tiba ada menemani gue dengan kebetean gue hari itu. Ya lumayan sedikit terobati gara-gara kucing kecil yang baik. Terima kasih sudah menemaniku. Terus nggak cerita, ya udah dibenerin tuh motor. Gue nggak ngerti lah apa yang diurusin, karbunya disetting lagi segala macem lah. Terus akhirnya beres, main lagi ke rumah Tiara. Di sini lagi guys.
Akhirnya ketemu, rencananya mau janjian tuh jam pagi lah, jam 11, jam 10. Tapi karena si motor brengsek ini nih, motor ini, si brengsek ini, jadinya telat. Sekarang jam 4:30 dan belum jalan. Ya, segitu aja. Waktu main ke rumah Tiara, hujan-hujan itu. Terus kita ke Pesona Square. Oh, ini adalah kemungkinan hari terakhir karena gua mau berangkat ke Solo, gua inget. Harusnya ini adalah ceritanya perpisahan sebelum LDR selama seminggu gitu. Cuma perpisahannya kok kayak gini. Cuma ternyata waktu udah ketemu sama dia, udah baik-baik saja semuanya. Dianya juga ternyata happy, gue juga happy. Terus sudah deh, kita berencana ke Pesona Square mau nonton Wick. Kami ke Pesona Square naik mobilnya Tiara. Karena hujan juga sih, makanya opsinya naik mobil. Selain itu motor gue juga khawatir mogok lagi di jalan, kan gak lucu banget gue ngeboncengin atau lagi main cuma tiba-tiba mogok di tengah jalan, kan kasihan aja. Terus di Pesona Square kita ke Hypermart, kita jajan-jajan, lebih ke menyelundupkan sih. Menyelundupkan jajanan untuk dibawa nonton. Gue beli apa ya? Tiara yang banyak jajan deh. Yang gue inget sih dia beli Pocky. Terus dia beli permen tuh, gami-gami apalah itu. Mau yang maca nggak kamu? Kemarin kita beli yang apa? Oregano. Orang ini mau menyelundupkan ini Ih, jangan dibilang ke dia. dalam bioskop. Pelaku kriminal, tolong ditindak ini. ini orangnya guys. Udah, terus maghrib terus nonton Wick. Habis itu kita makan steak moon habis nonton. Terus ada beberapa hal yang kita ceritakan di sana. Sudah tayang di Koncin juga, ada di Koncin itu. Steak moon reviewnya sebenarnya ya oke lah untuk harga yang segitu. Tapi tepungnya banyak kali guys. Kenyang tepung kalau itu mah. Dan Tiara rekomendasikannya yang double lagi. Dia double yang ayam. Gue yang ayam 1 sama beefnya 1. Gitu. Terus menyambung di hari Kamisnya, persiapan project AHU lain, kayaknya ini yang untuk Barabai deh. Iya kayaknya itu buat yang Barabai 119. Persiapan project AHU lain tuh yang mana ya, gue lupa deh. Apa AHU-nya Mike? Nah itulah pokoknya. Skip. Terus persiapan material AHU Solo, menyiapkan kabel jumperannya buat heater. Jadi gue bikin dulu, gue prepare semuanya. Terus toolbox juga disiapin, barang-barang apa aja, alat kerjanya, material consumable-nya. Terus UV juga, UV di packing, semuanya di bubble wrap dan lain-lain. Box heater dipasang heaternya, seperti yang gue bilang di minggu lalu tuh, heater
dipasang biar deliverynya nggak repot dan masalahnya lebih cepat gitu. Habis itu berbuka puasa pakai bakso, rencananya mau pakai mie ayam, cuma si abang mie ayamnya bilang ayamnya lagi nggak ada. Ya gimana, gue kan mau makan mie ayam lengkap dengan ayamnya, masa mie-nya doang. Ya udah akhirnya baksonya aja deh, toh baksonya juga enak. Ya udah deh makan baksonya. Beres itu malamnya ngelemburin junction box untuk pemasangan terminal, dibantu salah satu tim produksi si Empoy. Dan malam itu dan hari itu gue menginap di kantor karena besok hari Jumatnya berangkat ke Solo dari Citerep pagi-pagi sekali, jam 6, jam 7 gitu, jam 6 kalau nggak salah. Bisnya udah berangkat dari Citerep, persis di depan ininya apa namanya, pom bensin Citerep kalau kalian tahu. Nah di situ naiknya. Habis itu naik, masih sempat kerja di bus karena tiba-tiba si Mike minta gambar apa namanya, aduh, bukan single line diagram, lebih ke skematik kontrolnya kayak gimana buat project AHU dia. Ya udahlah, akhirnya gue gambarin pakai gambar coret-coret tangan. Terus sudah di bus kebanyakan tidur, skip sholat Jumat karena di perjalanan namanya gimana ya guys. Udah begitu udah mulai dekat Solo, kita dioper naik Elf. Ternyata Elf itu bekerja sama bisnya, jadi bisnya tuh gue naik Haryanto. Haryanto, inget gue naik Haryanto. Cukup nyaman, double seater, jadi dua kanan dua kiri, dan ya oke lah ya untuk harga segitu. Sebelumnya gue pernah ke Malang naik bis juga 27 Trans dan itu jauh lebih mewah sih menurut gue. Tapi ya namanya juga perusahaanku yang tercinta ini, apa yang bisa gue komplain kan. Dah segitu aja. Habis itu sampai ke kos Solo itu kalau nggak salah sore jam 4:30 gitu. Sampai awalnya ada 2 tempat kos, ada yang bareng-bareng sama anak produksi batch 1. Gua dapet yang kosnya terpisah di batch 2. Cuma beda beberapa langkah doang, cuma beda 10 meter. Cuma beda 50 sampai 100 meter doang. Udah habis itu di kos yang ini gue lebih suka karena view-nya bagus dan lebih tenang. Sangat cocok untuk gua. Kapan iso koyo ngene iki? Udah, dan untuk pertama kalinya itu makan malam cari bareng-bareng tuh karena nggak tahu kan, buta banget kayak pada makan malam apa nih, belum ada referensi. Karena pada ngikut aja gitu segerombolan makan
bener-bener 10 orang kalau nggak salah cari makan bareng. Kita cuma makan ayam bakar 15 ribuan kalau nggak salah. Udah di hari Sabtu, hari pertama bekerja di Solo, kaget banget begitu sampai atas ternyata masih kosongan. AHU-nya tidak jauh banget dari kata ready. Akhirnya anak-anak yang lain mindahin blower dulu dari lantai 5 ke lantai 6. Jadi gedungnya tuh ada di AHU, kita tuh harus dirakit di lantai 6 ya. Jadi gedung tuh gedung baru jadi belum ada akses ke sana, tidak ada lift, tidak ada eskalator, hanya tangga. Jadi kita harus naik tangga dari lantai dasar ke lantai 6. Dan itu teman-teman harus mindahin blower yang beratnya sekitar 100-150 kilo manual, digotong 2 orang dari lantai 5 ke lantai 6. Itu hari pertama, energi kita cuma habis buat ngangkat-ngangkat. Di hari kedua, di hari minggunya, itu hari kedua di Solo, AHU box masih kosongan karena di hari pertama cuma ngangkatin barang. Terus blower baru dinaikin kan yang kemarin, blower dinaikin, terus ya udah mereka masih ngelanjutin kerjaan mereka, elektrikal masih belum bisa ngapa-ngapain. Gue kayak aduh ngapain gue datang hari ini kalau gue aja nggak bisa ngerjain apa-apa di sini. Oh, udah akhirnya cuma bengang-bengong doang, bingung mau ngerjain apa karena preparationnya kan udah gue lakuin di workshop, masang ini masang itu udah gue siapin semua. Jadi apa yang bisa gue lakuin kalau ibaratnya isiannya aja nggak ada? Gak ada yang bisa gue install jadi kabelnya. Oh, udah cuma ngegabut tuh sepanjang hari di 2 hari pertama itu. Siangnya makan tahu kupat. Ini makanan pertama kali gue makan dan nyobain tahu kupat. Sebenarnya enak-enak aja sih di lidah gue, cuma ya oke lah, bisa dinikmati dan cukup enak menurut gue. Hanya ketupat, tahunya digoreng, ada toge kalau nggak salah, ada timun, ada telurnya, kasih kerupuk, dikasih kecap. Kayak kuahnya tuh kuah apa ya, kayak kuah pempek atau kuah petis, gue nggak tahu deh. Pokoknya kuah hitamnya tuh enak sih itu, dia bersarang di dasar. Sudah, nah di hari itu setelah makan siang, blower baru bisa naik ke dalam AHU, baru dipasang-pasangin gitu. Blower baru dipasang-pasangin, blowernya kan tipe dinding gitu, jadi dia nemplok di dinding. Nah, itu baru dipasang-pasangin sampai ngelembur, dan bahkan sampai lembur gue masih nggak ngapa-ngapain, cuma megang HP. Yang ada malah jadi kesepian dan insecure dan nyariin pacar. Jadi di minggu depannya ada hal-hal menarik yang patut diceritakan dan dikasih tahu terkait jauhnya posisi gua dan pacar. Ternyata ada sedikit membuat gonjang ganjing. Kita ceritakan di minggu depan. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. See you next vlog. Bye.